Dari tanah sunyi Daan Mogot ke simbol Islam Jakarta. Di tengah hiruk-pikuk jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, berdiri sebuah bangunan megah yang tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga saksi bisu perjalanan sejarah dan spiritual umat Islam di ibu kota. Masjid Raya KH Hashim Asy'ari bukan sekadar masjid besar, melainkan simbol bagaimana iman, sejarah, dan identitas Islam Nusantara bertemu dalam satu ruang suci. Ahmad Rifai berdiri di pelataran masjid saat matahari pagi mulai menyentuh kubahnya yang kokoh. Sebagai peneliti sejarah Islam Jakarta, ia sering datang ke tempat-tempat yang menyimpan kisah masa lalu. Namun, masjid ini selalu memberinya rasa berbeda, tenang, dalam, dan penuh makna. Angin pagi membawa gema adzan subuh yang seolah mengajak siapapun untuk sejenak berhenti dan merenung. Dulu, tempat ini bukan apa-apa, ujar Pak Salim, seorang sesepuh Betawi yang duduk di bangku batu dekat taman masjid. Rambutnya memutih, suaranya berat oleh usia dan kenangan. Tanah kosong, rawa, dan kebun-kebun kecil. Tidak ada yang menyangka akan berdiri masjid sebesar ini. Ahmad menoleh, mencatat setiap kata. Dari cerita Pak Salim, Daan Mogot tempo dulu adalah wilayah pinggiran yang sunyi. Jalanan belum seramai sekarang, rumah-rumah warga berjajar sederhana, dan kehidupan berjalan lambat mengikuti irama alam. Namun justru di tanah sunyi itulah, gagasan besar mulai tumbuh. Nama KH Hashim Asy'ari dipilih bukan tanpa alasan. Ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama ini dikenal sebagai penjaga tradisi Islam Nusantara, Islam yang bersahaja, toleran, dan berakar kuat pada budaya lokal. Meski beliau tak pernah menginjakkan kaki di Daan Mogot, semangat perjuangannya menembus ruang dan waktu, menginspirasi berdirinya masjid ini sebagai pusat persatuan umat. Ibu Maryam, warga lama yang sejak kecil tinggal di sekitar lokasi, mengingat jelas perubahan kawasan ini. Waktu pembangunan dimulai, banyak yang penasaran. Kenapa masjidnya besar sekali? Kenapa namanya KH Hashim Asy'ari? Katanya sambil tersenyum. Tapi lama-lama kami paham, ini bukan cuma bangunan. Ini pesan. Pesan itu terasa kuat dalam setiap sudut masjid, dari arsitekturnya yang memadukan unsur Timur Tengah dan Nusantara, hingga halaman luas yang terbuka bagi siapa saja. Masjid ini dirancang bukan hanya untuk sholat, tetapi juga untuk pendidikan, dakwah, dan dialog umat. Ahmad melangkah masuk ke ruang utama. Cahaya masuk lembut dari jendela-jendela tinggi, menciptakan suasana khusyuk. Disinilah, menurutnya, sejarah dan masa kini saling bersentuhan. Masjid Raya KH Hashim Asy'ari berdiri sebagai jawaban atas kebutuhan zaman, tempat ibadah yang sekaligus menjadi jangkar moral di tengah Jakarta yang terus bergerak cepat. Namun, perjalanan masjid ini baru saja dimulai. Di balik kemegahannya, tersimpan kisah perjuangan, perdebatan, dan harapan banyak orang. Dari tanah sunyi Daan Mogot, sebuah simbol besar Islam Jakarta lahir, dan kisahnya akan terus berlanjut. Jejak ulama dan makna nama KH Hashim Asy'ari. Pagi itu, Masjid Raya KH Hashim Asy'ari mulai dipenuhi jamaah. Ahmad Rifai duduk di serambi, membuka kembali catatan lamanya. Ia sadar, untuk memahami masjid ini secara utuh, tidak cukup hanya melihat bangunannya. Ia harus menelusuri makna nama besar yang diabadikan, KH Hashim Asy'ari. Pak Salim kembali menemani Ahmad, seolah menjadi penjaga tak resmi masjid dan sejarahnya. Nama itu bukan sembarang nama, katanya pelan. KH Hashim Asy'ari adalah simbol perlawanan, keilmuan, dan akhlak. KH Hashim Asy'ari lahir pada akhir abad ke-19, di tengah masa penjajahan yang menekan umat Islam. Ia bukan hanya ulama pesantren, tetapi pemikir besar yang meletakkan fondasi Islam Nusantara, Islam yang tidak tercerabut dari budaya, namun tetap teguh pada ajaran. Dari pesantren Tebu Ireng, gagasan-gagasannya menyebar ke seluruh pelosok negeri, termasuk ke Batavia yang kelak bernama Jakarta. Ahmad membayangkan masa itu, ketika ulama menjadi benteng moral masyarakat dan masjid menjadi pusat kehidupan, bukan hanya tempat sholat, tetapi tempat belajar, bermusyawarah, dan bertahan dari penindasan. Semangat inilah yang ingin dihidupkan kembali melalui Masjid Raya di Daan Mogot. Ibu Maryam bergabung, membawa cerita dari sudut pandang warga. Waktu diumumkan namanya KH Hashim Asy'ari, banyak warga yang bangga, ujarnya. Karena beliau itu lambang persatuan. Tidak memecah, tidak menghakimi.
Nama KH Hashim Asy'ari dipilih agar masjid ini menjadi rumah besar bagi semua golongan. Tidak eksklusif, tidak menutup diri. Ahmad mencatat satu kalimat penting. Masjid ini dibangun bukan untuk menguasai, tapi untuk merangkul. Di ruang utama masjid, Ahmad memperhatikan kaligrafi dan ornamen yang tidak berlebihan. Semua dirancang sederhana namun berwibawa, seperti kepribadian KH Hashim Asy'ari sendiri. Setiap detail seakan menyampaikan pesan diam, Islam adalah ketenangan, bukan kemarahan. Pak Salim menambahkan, dulu KH Hashim Asy'ari berani melawan penjajah dengan fatwa dan ilmu. Sekarang, masjid ini melawan zaman dengan akhlak dan pendidikan. Masjid Raya KH Hashim Asy'ari pun tak hanya menggelar sholat berjamaah. Di dalamnya ada kajian, pengajian anak-anak, diskusi keislaman, dan kegiatan sosial. Semua ini mencerminkan warisan sang ulama, bahwa Islam harus hidup di tengah masyarakat, bukan terpisah darinya. Ahmad menyadari, masjid ini adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Nama KH Hashim Asy'ari menjadi pengingat bahwa Islam Indonesia lahir dari kebijaksanaan, bukan kekerasan, dari ilmu, bukan kebencian. Saat matahari meninggi, Ahmad menutup bukunya. Ia tahu, masih ada kisah lain yang belum terungkap, tentang proses pembangunan masjid ini, tentang tantangan di tengah Jakarta modern, dan tentang harapan ke depan. Dan semua itu akan ia telusuri, langkah demi langkah, di tanah Daan Mogot yang kini tak lagi sunyi. Masjid Raya Daan Mogot dan proses pembangunannya. Deru kendaraan di jalan Daan Mogot tak pernah benar-benar berhenti. Dari kejauhan, Masjid Raya KH Hashim Asy'ari berdiri tegak, seolah menjadi penanda batas antara hiruk-pikuk dunia dan ketenangan batin. Ahmad Rifai memandang bangunan itu dari seberang jalan, mencoba membayangkan masa ketika masjid ini belum berdiri. Prosesnya panjang, nak, ujar Pak Salim sambil menyesap kopi hitamnya. Bukan cuma soal bangunan, tapi juga soal niat. Sebelum masjid ini berdiri megah, lahan di kawasan ini dikenal sebagai tanah kosong yang lama terbengkalai. Sebagian warga bahkan menganggapnya tak lebih dari ruang sisa di tengah pesatnya pembangunan Jakarta Barat. Namun, di balik kesederhanaan tanah itulah, pemerintah daerah bersama tokoh agama dan masyarakat melihat peluang untuk menghadirkan pusat ibadah berskala besar, sebuah masjid raya yang bisa menjadi pusat spiritual umat Islam Jakarta. Ahmad mencatat bagaimana rencana pembangunan mulai diperbincangkan dengan serius. Banyak rapat digelar, melibatkan ulama, cendekiawan, dan perwakilan warga sekitar. Tidak sedikit pula suara skeptis yang muncul. Ada yang khawatir masjid akan terlalu besar dan asing bagi warga. Ada pula yang mempertanyakan apakah masjid ini benar-benar dibutuhkan. Ibu Maryam masih mengingat suasana itu. Kami sempat takut tersingkir, takut lingkungan berubah terlalu cepat, katanya jujur. Tapi setelah dijelaskan, kami justru ikut menjaga. Proses pembangunan dimulai dengan doa dan harapan. Setiap tahap disertai pertimbangan matang, mulai dari arah kiblat, luas ruang sholat, hingga ruang terbuka yang bisa menampung jamaah dalam jumlah besar. Arsitek masjid berusaha menghadirkan desain yang memadukan unsur modern dan Nusantara, tanpa meninggalkan nilai kesederhanaan. Ahmad memperhatikan detail bangunan, pilar-pilar kokoh, kubah besar yang tidak berlebihan, serta halaman luas yang memberi ruang bernapas di tengah kota padat. Semua itu bukan kebetulan. Masjid ini dirancang agar menjadi tempat berkumpul, bukan sekadar tempat singgah. Pak Salim menambahkan, KH Hashim Asy'ari mengajarkan keseimbangan. Itu juga yang ingin diwujudkan di sini, antara besar dan rendah hati. Selama pembangunan, warga sekitar ikut terlibat. Ada yang membantu secara fisik, ada pula yang menyumbang makanan bagi para pekerja. Ikatan sosial perlahan tumbuh, mengubah rasa cemas menjadi rasa memiliki. Masjid ini bukan lagi proyek asing, melainkan bagian dari kehidupan mereka. Ketika akhirnya masjid mulai memperlihatkan wujudnya, kawasan Daan Mogot pun berubah. Masjid Raya KH Hashim Asy'ari menjadi titik orientasi baru, sekaligus ruang pertemuan bagi berbagai lapisan masyarakat. Ahmad menyadari, pembangunan ini bukan hanya mengubah lanskap kota, tetapi juga cara warga memandang lingkungan mereka sendiri. Namun, tantangan belum berakhir. Masjid sebesar ini harus menemukan perannya di tengah Jakarta modern, bagaimana tetap relevan, terbuka, dan hidup.
Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di benak Ahmad, mendorongnya untuk melangkah lebih jauh dalam penelitiannya. Saat senja tiba, cahaya matahari memantul di dinding masjid, menciptakan bayangan panjang di halaman. Ahmad tahu, kisah pembangunan hanyalah satu bab dari cerita besar masjid ini. Masih ada cerita tentang bagaimana masjid ini hidup, berfungsi, dan memberi makna bagi generasi hari ini. Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari di tengah Jakarta modern. Waktu bergerak cepat di Jakarta Barat. Gedung-gedung bertambah tinggi, kendaraan semakin padat, dan ritme hidup kian tergesa. Namun di tengah semua itu, Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari berdiri sebagai penyeimbang, sebuah ruang hening yang menawarkan jeda bagi siapa saja yang singgah. Ahmad Rifai kembali datang ke masjid pada sore hari. Kali ini, suasananya berbeda. Jamaah berdatangan dari berbagai arah. Pegawai kantor dengan pakaian rapi, pedagang kecil dari pinggir jalan, pelajar dengan ransel di punggung. Masjid ini seolah menjadi titik temu berbagai lapisan masyarakat Jakarta. Sekarang bisa kelihatan fungsinya, ujar Pak Salim sambil menunjuk halaman masjid yang ramai. Dulu orang ke masjid cuma sholat. Sekarang, mereka datang untuk menenangkan diri. Ahmad mengamati bagaimana masjid ini beradaptasi dengan zaman. Di ruang-ruang pendukungnya, kegiatan keagamaan berjalan berdampingan dengan aktivitas sosial. Ada kajian rutin, kelas mengaji anak-anak, diskusi keislaman untuk generasi muda, hingga kegiatan amal bagi warga sekitar. Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari tidak memisahkan diri dari kehidupan kota, ia justru merangkulnya. Ibu Maryam menceritakan perubahan yang ia rasakan. Anak-anak muda sekarang banyak yang ke sini. Bukan cuma untuk sholat, tapi juga belajar, katanya. Masjid ini jadi tempat aman buat mereka. Ahmad teringat pada nilai yang diajarkan KH Hasyim Asy'ari, Islam harus menjadi rahmat bagi lingkungan sekitarnya. Prinsip itu terasa hidup di masjid ini. Tidak ada sekat yang kaku, tidak ada kesan menakutkan. Setiap orang disambut sebagai tamu Tuhan. Di malam hari, lampu-lampu masjid menyala lembut. Kubahnya tampak tenang di antara cahaya kota. Ahmad duduk di tangga masjid, mendengarkan obrolan pelan para jamaah. Ia menyadari bahwa keberadaan masjid ini bukan untuk bersaing dengan modernitas, melainkan untuk mengingatkan bahwa di balik kemajuan, manusia tetap membutuhkan arah. Pak Salim berbicara pelan, hampir seperti berbisik, Jakarta ini keras. Tapi masjid ini mengajarkan kita untuk tetap lembut. Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari kini berfungsi sebagai penjaga nilai. Di tengah arus informasi cepat dan perbedaan pandangan yang kerap memecah, masjid ini mencoba berdiri netral, menjadi ruang dialog, bukan konflik. Semangat Islam Nusantara yang diwariskan KH Hasyim Asy'ari terasa relevan di era ini. Ahmad menutup catatannya dengan satu kesimpulan sementara, masjid ini hidup karena ia membuka diri. Ia tidak menutup pintu bagi perubahan, tetapi juga tidak melepaskan akar nilai yang menahannya tetap kokoh. Namun, setiap cerita besar selalu mengarah pada pertanyaan akhir. Apa makna masjid ini bagi masa depan? Apa warisan yang ingin ia tinggalkan bagi generasi berikutnya? Pertanyaan itu membawa Ahmad pada bab terakhir penelusurannya tentang harapan, pesan, dan masa depan Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari. Warisan dan harapan dari Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari. Malam semakin larut di Daan Mogot. Lalu lintas mulai berkurang, dan udara terasa lebih tenang. Di bawah cahaya lampu halaman Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari, Ahmad Rifai berdiri sendiri, memandang bangunan yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari wajah Jakarta Barat. Perjalanannya menelusuri sejarah masjid ini hampir usai. Dari tanah sunyi, dari nama besar seorang ulama, dari proses pembangunan hingga perannya di tengah kota modern, semua potongan kisah itu kini menyatu dalam satu kesimpulan besar. Masjid ini adalah warisan nilai, bukan sekadar warisan bangunan. Pak Salim menghampiri Ahmad, langkahnya pelan namun mantap. Masjid itu seperti manusia, katanya lirih. Ia hidup kalau ada yang merawat ruhnya. Ahmad mengangguk. Ia menyadari, tantangan terbesar Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari bukanlah soal fisik, melainkan bagaimana menjaga semangat yang melandasi pendiriannya. Nama KH Hasyim Asy'ari bukan hanya simbol sejarah, tetapi amanah besar tentang Islam yang berilmu, berakhlak, dan membumi. Ibu Maryam pun ikut bergabung.
Matanya menatap jamaah yang masih berdatangan untuk sholat Isya. Saya berharap cucu-cucu saya nanti masih kenal masjid ini bukan karena besarnya, ujarnya, tapi karena kebaikan yang mereka rasakan di sini. Harapan itu bukan tanpa alasan. Masjid ini telah menjadi tempat tumbuhnya generasi baru, anak-anak yang belajar mengaji, remaja yang menemukan arah hidup, dan orang dewasa yang kembali menenangkan hati. Di tengah kota yang sering terasa keras, masjid ini menawarkan ruang untuk menjadi manusia seutuhnya. Ahmad teringat pesan KH Hashim Asy'ari yang sering dikutip, bahwa agama harus menjaga persatuan dan kemaslahatan umat. Nilai itulah yang terasa hidup di masjid ini, dalam sikap terbuka pengurusnya, dalam kegiatan sosialnya, dan dalam suasana yang tidak menghakimi. Masjid Raya KH Hashim Asy'ari kini berdiri sebagai penjaga ingatan dan penunjuk arah. Ia mengingatkan bahwa Islam di Indonesia lahir dari kebijaksanaan, dialog, dan keteladanan. Bahwa masjid bukan benteng yang memisahkan, melainkan jembatan yang menyatukan. Ahmad menutup buku catatannya untuk terakhir kali. Penelitiannya mungkin selesai, tetapi cerita masjid ini belum akan berakhir. Selama masih ada jamaah yang datang dengan niat baik, selama masih ada doa yang dipanjatkan dengan tulus, masjid ini akan terus hidup. Saat Ahmad melangkah meninggalkan halaman masjid, ia menoleh sekali lagi. Kubah masjid tampak tenang di bawah langit Jakarta. Di sanalah warisan KH Hashim Asy'ari dijaga, bukan dalam bentuk patung atau prasasti, melainkan dalam perilaku, ilmu, dan harapan umat. Dari Daan Mogot, sebuah pesan sederhana terus bergema, bahwa iman yang kuat selalu berjalan bersama kebijaksanaan. Masjid Raya KH Hashim Asy'ari bukan hanya bangunan megah di Daan Mogot. Ia adalah pengingat bahwa Islam tumbuh dari kebijaksanaan, persatuan, dan keteladanan. Di tengah Jakarta yang terus berubah, masjid ini berdiri sebagai jangkar nilai, menjaga iman tetap membumi, dan sejarah tetap hidup. Selama doa masih dipanjatkan dan ilmu terus diajarkan, warisan KH Hashim Asy'ari akan terus berdenyut di jantung ibu kota.